السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، ma'asyiral muslimin wal muslimat, rekan-rekan yang mengikuti kajian online Yayasan Syahama, kita kembali bertemu dalam kajian kitab Nurud Duja min Aqidati A'immatil Huda. Pada pertemuan sebelumnya kita tengah memulai penjelasan terhadap perkataan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala, ta'ala ya'nillaha 'anil hududi wal ghayati wal arkani wal a'dha'i wal adawat la tahwihi al jihatu as-sittu kasairil mubtada'at. Kemudian kita telah membaca dan menjelaskan pengantar syarah dari paragraf ini, dari perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi ini. Telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa matan Al-Aqidah At-Tahawiyah ini menjelaskan tentang aqidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Bahkan secara tegas di awal risalah tersebut Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi menegaskan hadza dzikru bayani aqidati ahli sunnati wal jamaah. Ini adalah penuturan mengenai penjelasan tentang aqidah ahli sunnati wal jamaah. Kemudian telah kita sampaikan pula bahwa aqidah ini selain menjelaskan aqidah ahli sunnati wal jamaah, sekaligus menjelaskan tentang akidah Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, para atba'at tabi'in, generasi salaf pada umumnya, sehingga akidah Al-Aqidah At-Tahawiyah ini juga dikenal menegaskan, menjelaskan tentang akidah as-salaf, keyakinan para ulama salaf radhiyallahu ta'ala anhum. Ini tentang matan Al-Aqidah At-Tahawiyah. Sedangkan syarah-syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah kemarin telah kita jelaskan, belasan ulama menulis syuruh, uraian-uraian, penjelasan-penjelasan untuk Al-Aqidah At-Tahawiyah ini, semuanya sesuai dengan aqidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, aqidah As-Salafus Salih, aqidah Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah, kecuali satu orang yang menulis kitab mengatasnamakan syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah, tapi ternyata isinya bukan menjelaskan, menguraikan, tapi justru menyelewengkan, memelintir perkataan-perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi dan menyisipkan keyakinan-keyakinan golongan musyabbihah. Syarah ini ditulis oleh seseorang yang dikenal dengan Ibnu Abil Izz. Kemarin telah kita jelaskan bahwa saat Al-Aqidah At-Tahawiyah matannya menjelaskan beberapa prinsip keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah, justru dikomentari oleh Ibnu Abil Izz dengan membantahnya, dengan membantah apa yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Dalam kesempatan kali ini, sebelum kita melanjutkan kajian kita, akan kami sebutkan secara lebih detail bagian-bagian terpenting dalam syarah Ibnu Abil Izz yang terbukti menyelewengkan isi dari matan Al-Aqidah At-Tahawiyah.
perlu dipahami bahwa di awal Al-Aqidah At-Tahawiyah, di awal syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah karangan Ibnu Abil Izz ini, dia memuji-muji Al-Imam Abu Hanifah, memuji-muji Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, bahwa mereka, Abu Hanifah dan kedua sahabat beliau, Al-Imam Abu Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim Al-Qadhi dan Al-Imam Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani, Abu Hanifah dan kedua sahabatnya ini ya adalah para ulama, termasuk para ulama yang menjaga akidah umat. Abu Hanifah, kedua sahabat beliau, Abu Yusuf Al-Qadhi dan Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani, dan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Kita lihat Ibnu Abil Izz berkata di pendahuluan syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah yang dia tulis, dia mengatakan, amma ba'du fa innahu lamma kana ilmu usulid dini ashrafal ulum idh syaraful ilmi bi syarafil ma'lum wa huwa al-fiqhul akbaru bin nisbati ila fiqhil furu' wa lihadha samma al-imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala ma qalahu wa jama'ahu fi awraqin min usulid din al-fiqh al-akbar. Jadi Ibnu Abil Izz mengatakan ketika ilmu usuluddin adalah ilmu yang paling mulia, karena keutamaan ilmu tergantung pada kemuliaan pembahasannya. Ilmu usuluddin sekaligus adalah al-fiqhul akbar dibandingkan dengan ilmu furu'. Oleh karenanya Al-Imam Abu Hanifah menamakan apa yang beliau katakan dan beliau himpun dalam beberapa halaman tentang usuluddin, beliau namakan al-fiqhul akbar. Di sini terlihat bahwa Ibnu Abil Izz memuji Al-Imam Abu Hanifah dan menegaskan bahwa Imam Abu Hanifah mengarang risalah ya tentang usuluddin yang tidak panjang lebar, tidak luas ya, tapi sangat penting, dan beliau menamakannya al-fiqhul akbar. Dan beliau Al-Imam Abu Hanifah menyebutkan bahwa ilmu al-aqidah ini, ilmu usuluddin adalah al-fiqhul akbar, sedangkan ilmu fikih dinamakan fiqhul furu'. Dan penamaan ilmu usuluddin dengan al-fiqhul akbar ini menunjukkan kemuliaan ilmu al-aqidah dibanding ilmu furu', dibanding ilmu fikih. Kemudian setelah itu Ibnu Abil Izz memuji At-Tahawi. Dia katakan, wa mimman qama bihadzal haqqi min ulama'il muslimin al-Imam Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah al-Azdi At-Tahawi taghammadahu Allah bi rahmatihi ba'da al-mi'atayn. فأخبر رحمه الله عما كان عليه السلف ونقل عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وصاحبيه أبي يوسف بن إبراهيم الحميري الأنصاري ومحمد بن الحسن الشيباني رضي الله عنه ما كانوا يعتقدون من أصول الدين ويدينون به لرب العالمين Dalam bagian ini ya Ibnu Abil Izz memuji Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi bahwa beliau termasuk ya di antara ulama umat Muhammad yang menjaga prinsip-prinsip akidahnya. Kemudian dua halaman setelahnya kita dikejutkan dengan keberanian Ibnu Abil Izz yang menentang Imam Abu Hanifah, yang sebelumnya dalam pendahuluan syarahnya itu dia puji setinggi langit. Ibnu Abil Izz ya 2 halaman setelah ini mengatakan, wassalafu lam yakrahu at-takalluma bil jawhari wal jismi wal arabi wa nahwi dhalika limujarradi kaunihi istilahan jadidan ala ma'anin sahihah kal istilahi ala alfadhi al-ulum as-sahihah wala karihu aidan ad-dilalata ala al-haqqi والمحاجة لأهل الباطل بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة
mukhalifatin lil haqq wa min dhalika mukhalafatuha lil kitabi was sunnah. Ibnu Abil Izz mengatakan para ulama salaf membenci berbicara dengan jauhar, jism dan arad dan istilah-istilah semacamnya. Katanya bukan sekedar karena itu adalah istilah baru yang menunjukkan kepada makna yang sahih, seperti halnya istilah-istilah yang benar dalam berbagai disiplin ilmu. Para ulama salaf juga bukannya membenci upaya untuk menunjukkan kepada yang hak dan mendebat ahlul batil, tapi masih kata Ibnu Abil Izz, mereka membenci berbicara dengan al-jauhar, al-jism, al-arad dan semacamnya, katanya karena mengandung perkara-perkara yang dusta dan menyalahi kebenaran, juga menyalahi Al-Quran dan Sunnah. Ini penegasan Ibnu Abil Izz. Padahal Ibnu Abil Izz yang memuji karya Imam Abu Hanifah Al-Fiqhul Akbar tahu persis bahwa dalam atau di bagian awal Al-Fiqhul Akbar jelas-jelas Al-Imam Abu Hanifah menegaskan tentang Allah, wa huwa syai'un la kal asya'. Allah adalah sesuatu yang ada tapi tidak menyerupai segala sesuatu yang ada. Wa ma'na syai'i, Imam Abu Hanifah menegaskan makna syai' bagi Allah isbatuhu, menetapkan adanya Allah, bila jismin, tanpa Allah itu berupa jism, wala jauharin, Allah bukan jauhar, wala aradin, Allah juga tidak disifati dengan arad, wala haddalahu, dan tidak berlaku had, ukuran bagi Allah, wala diddalahu, tidak ada lawan, wala niddalahu, tidak ada bandingan, wala mithlalahu, dan tidak ada serupa bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini jelas ya, dalam beberapa halaman saja sudah bisa dilihat bagaimana sikap yang tidak konsisten ya dari Ibnu Abil Izz yang memuji Al-Imam Abu Hanifah, memuji Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi di bagian pendahuluan, lalu kemudian beberapa atau 2 halaman setelah pendahuluan justru dia langsung mencela apa yang jelas-jelas ya dirumuskan oleh Al-Imam Abu Hanifah dalam kitab beliau Al-Fiqhul Akbar, yang menetapkan adanya Allah ya dengan menegaskan bahwa Allah bukan jism, bukan jauhar, bukan arad, tidak berlaku ukuran bagi Allah Ta'ala dan seterusnya, yang merupakan ini istilah-istilah para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah dalam masalah akidah. Jadi jelas di sini bahwa Ibnu Abil Izz ya itu manhajnya tidak sesuai dengan manhaj Al-Imam Abu Hanifah, kedua sahabat beliau, dan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam Al-Aqidah At-Tahawiyah. Pada halaman 25-26 dengan tegas Ibnu Abil Izz mencela ilmu kalam Ahlus Sunnati wal Jamaah. Di halaman 27 hingga 39 Ibnu Abil Izz membagi tauhid menjadi 3 ya. Katanya tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah, tauhidul asma wa sifat. Pembagian tauhid yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, generasi salaf pada umumnya, termasuk Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi ya. Pembagian tauhid yang dipropagandakan oleh golongan musyabbihah mujassimah untuk mengkafirkan para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah dan kaum muslimin seluruhnya yang bertawassul dengan nabi dan orang-orang yang saleh ya, dituding tidak mentauhidkan Allah tauhidul uluhiyah. Begitu pula para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah dari kalangan salaf dan khalaf yang mentakwil ayat-ayat mutasyabihat dituduh tidak bertauhid tauhidul asma was sifat. Pembagian tauhid yang tujuannya mengkafirkan kaum muslimin ini ternyata disisipkan oleh Ibnu Abil Izz pada syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah halaman 27 hingga 39.
Saat Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi menegaskan tanzih yang diyakini oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah dan para ulama salaf, justru Ibnu Abil Izz mencela tanzih tersebut di halaman 62. Kemudian Ibnu Abil Izz meyakini, ya, dimasukkan ini dalam bukunya tersebut, meyakini bahwa jenis alam azali, meyakini berlakunya sifat-sifat baharu bagi Allah, membenarkan adanya hawadits la awwala laha di halaman 79 hingga 88. Untuk itu dia menyelewengkan hadis kanallahu wa lam yakun syai'un ghairuhu, diselewengkan maknanya pada halaman 90 hingga 92. Kemudian Ibnu Abil Izz menetapkan arah atas bagi Allah Subhanahu wa taala, menegaskan bahwa Allah duduk bertempat di atas arsy di halaman 258 hingga 272. Mengatakan bahwa neraka akan punah di halaman 424 sampai 429. Kemudian dia juga mengharamkan tawassul dengan zat para nabi, orang-orang yang saleh di halaman 209 hingga 212. Dan sekian banyak akidah-akidah golongan musyabbihah mujassimah yang disisipkan oleh Ibnu Abil Izz ke dalam bukunya yang dia atasnamakan Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Karena itulah para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah yang meneliti dengan seksama, membaca dengan seksama Syarah Ibnu Abil Izz terhadap Al-Aqidah At-Tahawiyah ini berkomentar, ya, dengan tegas. Kita sebutkan 3 komentar para ulama besar di antara kaum muslimin terhadap Syarah Ibnu Abil Izz, ya. Di antaranya Syekh Al-Mulla Ali bin Sultan Al-Qari, Mulla Ali Al-Qari, yang menegaskan, ya, dalam salah satu karyanya bahwa pengarang Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah yang bernama Ibnu Abil Izz ini, kata beliau, inna muallifahu yughribu fi istidlalihi. Pengarangnya itu melakukan keanehan-keanehan dalam beristidlal. Wa yukhalifu al-aqidah al-haqqah, menyalahi akidah yang benar. Wa yatba'u al-mubtadi'ata atau wa yattabi'u al-mubtadi'ata al-qailina bil jihati fi haqqil bari'i subhanah, dan mengikuti para ahli bid'ah yang menetapkan arah, meyakini bahwa Allah ada di suatu arah tertentu. Yang kedua, Al-Hafidh Muhammad Murtada Az-Zabidi dalam Syarah Ihya Ulumuddin, saat beliau mengomentari Syarah Ibnu Abil Izz ini, maka beliau mengatakan wa huwa karraddi ala a'immati ahli sunnah. Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Ibnu Abil Izz ini seakan bukan syarah tapi justru bantahan terhadap para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah, wa fihi mujazafatun wa tajawuzun lil hudud, dan di situ ada sikap berlebih-lebihan, melampaui batas dalam berbicara tentang akidah dan mencela para ulama Islam. Ketiga, Syekh Muhammad Zahid Al-Kautsari, seorang ulama ternama, pejuang akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, ketika beliau mengomentari Syarah Ibnu Abil Izz mengatakan wa tubi'a syarhun li majhulin yunsabu ila al-madhhab al-Hanafi zuran. Telah dicetak Syarah Aqidah Tahawiyah, ya, karya seorang yang tidak dikenal tapi menisbatkan diri kepada mazhab Hanafi secara dusta. Yunadi sun'u yadihi bi annahu jahilun bihadzal fan. Ya, dilihat dari perkataan-perkataannya dalam Syarah Al-Aqidah Tahawiyah, itu menunjukkan bahwa dia tidak memahami dengan baik
fan ilmu kalam atau ilmu usuluddin, wa annahu hasyawiyyun mukhtallul ayar, dan dia ini ternyata seorang hasyawi, mujassim, musyabbih, ya, yang tolak ukur kebenarannya tidak tepat, yang memiliki tolak ukur yang tidak benar dalam menilai kebenaran. Inilah komentar para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah terhadap syarah Ibnu Abil Izz ala al-Aqidah at-Tahawiyah. Justru ini semuanya menunjukkan bahwa dia sebetulnya tidak menulis syarah, tapi justru menyelewengkan, memelintir, bahkan membantah al-Imam Abu Ja'far at-Tahawi dan menyisipkan akidah-akidah musyabbihah, mujassimah ke dalam syarah tersebut. Oleh karenanya kita hendaknya waspada, hati-hati, ya, masih banyak belasan syarah al-Aqidah at-Tahawiyah yang ditulis oleh para ulama, dan semuanya sesuai dengan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Abu Hanifah, kedua sahabat beliau, ya, dan itu yang betul-betul mewakili syarah terhadap al-Aqidah at-Tahawiyah. Sementara syarah Ibn Abil Izz terhadap al-Aqidah at-Tahawiyah itu tidak bisa dijadikan sebagai rujukan, ya, tentang syarah al-Aqidah at-Tahawiyah. Namun kemarin kita singgung, sangat disayangkan buku ini menyebar sehingga beberapa kalangan yang awam, ya, tentang ilmu, ya, al-kalam, ilmu al-aqidah, ilmu ahli sunnati wal jamaah, mengira bahwa syarah Ibnu Abil Izz ini betul-betul merepresentasikan akidah ahli sunnati wal jamaah, mencerminkan akidah para ulama salafus salih. Benar, matannya al-Aqidah Tahawiyah mencerminkan akidah para ulama salaf, iya, tapi syarah Ibnu Abil Izz justru menyimpang dari akidah para ulama salaf. Baik, kita lanjutkan penjelasan, ya, dalam kitab Nurud Duja min Aqidati A'immatil Huda. Silahkan dilihat halaman 20. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala ya'ni Allah ay tanazzaha Allah wa taqaddasah 'anil hududi, ay anna Allah ta'ala munazzahun 'anil haddi bil marwati wa huwa al-hajm wal kamiyyah in kanat kabiratan aw saghirah. فالحجم لا بد أن يكون متحيزا في مكان وجهة، وأما الله فهو منزه عن الحجم بل هو موجود بلا مكان، فلو كان له حجم لكان له أمثال وأشباه، قال الله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، سورة النحل آية 74. فمن قال له حد لا نعلمه هو يعلمه faqad kafar. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita simak. Ta'ala ya'ni Allah, yakni, ya, Allah Maha Suci. Ta'ala Maha Suci. Siapa yang Maha Suci? Ya'ni Allah. At-Tahawi bermaksud yang Maha Suci itu adalah Allah. Ta'ala ya'ni Allah, ay ta'ala Allah, ay tanazzaha Allah wa taqaddas. Makna ta'ala dalam konteks ini adalah tanazzahallahu wa taqaddasa, Allah Maha Suci. 'Anil hududi, dari ukuran-ukuran. Al-haddu, al-hududu jama' al-hadd. Ya, ini sudah sering kita ulang. Hadd jamaknya adalah hudud. Bentuk mufradnya haddun, bentuk jamaknya hudud. Ya, dari al-hudud mufraduha al-hadd, wal haddu huwa al-hajmu, ya, had itu adalah al-hajm, ukuran. Jadi apa makna perkataan al-Imam Abu Ja'far at-Tahawi ta'ala 'anil hudud, ay anna Allah ta'ala, yakni Allah ta'ala munazzahun, maha suci, 'anil haddi, dari ukuran, bil marrati, sama sekali. Maha suci dari ukuran, tidak disifati dengan ukuran sama sekali. Apa itu al-had? Wa huwa al-hajmu wal kamiyyah.
yaitu ukuran. In kanat kabiratan, baik ukuran itu besar, atau saghiratan, atau kecil. Jadi makna ta'ala 'anil hudud ay tanzihullahi 'anil hudud, menyucikan Allah dari ukuran. Menyucikan Allah dari ukuran. Kita lihat perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi tegas. Ta'ala 'anil hudud. Allah Maha Suci dari semua ukuran. Ya, baik ukuran yang kecil, ukuran yang besar, ukuran yang diandaikan, ya, ukuran sebesar arus, atau yang diandaikan lebih besar dari arus. Allah Maha Suci dari itu semuanya. Ya, jadi Allah Ta'ala Maha Suci dari semua ukuran, baik ukuran yang kecil, ukuran yang sedang, ukuran yang besar, sebesar arus atau diandaikan lebih besar dari arus. Allah Maha Suci dari semua ukuran tersebut. Kenapa? Sebelumnya sudah kita jelaskan. Karena seandainya Allah punya ukuran, ya, berarti membutuhkan kepada yang menjadikannya dengan ukuran tersebut. Yang punya ukuran pasti makhluk, karena dia membutuhkan kepada yang menjadikannya dengan ukuran tersebut. Sementara yang membutuhkan itu lemah, yang lemah itu bukan Tuhan. Ya, jadi ketika dikatakan Allah Maha Suci dari ukuran, bukan berarti Allah Ta'ala punya ukuran yang kecil. Tidak. Karena al-had maknanya bukan ukuran yang kecil. Al-had maknanya ukuran, baik yang besar maupun yang kecil, semuanya disebut had. Ya, jadi Allah Maha Suci dari al-hudud, dari semua ukuran, baik ukuran yang kecil, yang sedang, atau yang besar. Jadi makna bahwa Allah Maha Suci dari ukuran bukan maknanya Allah Maha Suci dari ukuran yang kecil. Tidak. Juga bukan maknanya Allah Ta'ala adalah jism yang membesar, meluas, tanpa batas akhir, ya, ke atas, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, kecuali ke bawah punya batas. Tidak demikian maknanya. Ya, jadi tidak boleh ukuran itu dinisbatkan kepada Allah sama sekali. Ya. Kemudian masuk dalam makna perkataan Al-Imam At-Tahawi ini bahwa Allah Maha Suci dari segala ukuran yang diketahui oleh makhluk atau yang tidak diketahui oleh makhluk. Yang diketahui oleh makhluk atau yang tidak diketahui oleh makhluk. Allah Maha Suci dari itu semuanya. Allah Maha Suci dari ukuran-ukuran yang diketahui oleh makhluk. Allah Maha Suci dari ukuran-ukuran yang tidak diketahui oleh makhluk. Ya, karena ada makhluk punya ukuran, tapi tidak ada yang mengetahui ukurannya kecuali Allah. Seperti arsh. Arsh itu memiliki ukuran. Arsh adalah jism, sesuatu yang memiliki dimensi, panjang, lebar, kedalaman. Ya, ukurannya sangat besar. Dan tidak ada yang mengetahui ukuran arsh kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berarti kalau ada orang yang mengatakan Allah punya ukuran, tapi ukurannya tidak diketahui oleh makhluk, tidak diketahui oleh manusia, maka berarti orang ini telah menyerupakan Allah dengan arsh. Dan jelas hukum orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya adalah keluar dari Islam. Kita lanjutkan. Fal hajmu la budda an yakuna mutahayyizan fi makanin wa jihatin. Jadi sesuatu yang punya ukuran pasti bertempat di suatu arah, di suatu tempat. Wa amma Allah, sedangkan Allah fahuwa munazzahun anil hajmi, maka Allah Maha Suci dari ukuran. Bal huwa mawjudun bila makan. Karena Allah tidak memiliki ukuran, maka Allah ada tanpa tempat. Falau kana lahu hajmun lakana lahu amthalun wa ashbah. Seandainya Allah punya ukuran, niscaya akan memiliki banyak serupa-serupa. Qala Allah Ta'ala, padahal Allah telah menegaskan, fala tadribu lillahil amthal. Jangan jadikan serupa-serupa bagi Allah. Yang mengatakan Allah punya ukuran berarti mengatakan Allah makhluk. Yang mengatakan Allah punya ukuran berarti mengatakan Allah punya serupa-serupa yang banyak.
Ya. Karena Allah Ta'ala maha suci dari ukuran, ya, maka wajib diyakini Allah ada tanpa tempat, tanpa ukuran. Yang punya tempat, yang ada di suatu tempat, itu sesuatu yang punya ukuran. Karena Allah Ta'ala bukan sesuatu yang punya ukuran, maka Allah ada tanpa tempat. Faman qala lahu haddun la na'lamuhu huwa ya'lamuhu faqad kafar. Maka barang siapa mengatakan Allah itu punya ukuran, kita tidak mengetahui ukuran itu, huwa ya'lamuhu, dia saja yang mengetahuinya, ya. Ini perkataan yang tadi kita singgung, ya. Mereka yang mengatakan, menyelewengkan perkataan At-Tahawi dengan mengatakan, katanya maksud At-Tahawi Allah maha suci dari ukuran, itu katanya ukuran yang diketahui oleh makhluk, maha suci dari ukuran yang diketahui oleh makhluk. Padahal, ya, orang yang mengatakan Allah punya ukuran, ukurannya tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah sendiri, orang ini telah menyerupakan Allah dengan Arsy. Ya, karena Arsy itu punya ukuran, namun tidak ada yang mengetahui ukuran Arsy kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang mengatakan Allah punya ukuran, kita nggak mengetahui ukuran itu, hanya Allah yang tahu, faqad kafara, maka dia telah keluar dari Islam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi penegasan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, ta'ala 'anil hudud, Allah maha suci dari ukuran. Maksud dari At-Tahawi, Allah tidak disifati dengan ukuran sama sekali, baik ukuran yang kecil, ukuran yang sedang, ukuran yang besar sebesar Arsy, atau diandaikan lebih besar dari Arsy. Ya, Allah maha suci dari ukuran-ukuran yang diketahui oleh makhluk maupun ukuran-ukuran yang tidak diketahui oleh makhluk. Allah maha suci, ya, tidak disifati sama sekali dengan ukuran. Karena al-haddu min mujibatil hadath, karena ukuran itu meniscayakan kemakhlukan. Setiap yang punya ukuran pasti baharu, pasti makhluk membutuhkan kepada yang menjadikannya dengan ukuran tersebut. Dan dengan demikian, ya, kita mengetahui inilah akidah para ulama salaf. Karena seperti sudah kita singgung, al-aqidah Tahawiyah itu mencerminkan, menjelaskan, mengulas tentang akidah Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, dan generasi salaf pada umumnya hingga masa At-Tahawi. Ya, memang dalam segi istilah-istilah yang digunakan oleh At-Tahawi adalah istilah Abu Hanifah dan kedua sahabatnya. Makanya tadi kita saat menyebutkan perkataan Al-Imam Abu Hanifah di awal bagian kitab Al-Fiqhul Akbar, saat beliau menegaskan, ya, tentang Allah, wa huwa syai'un la kal asya', Allah adalah sesuatu yang tidak menyerupai segala sesuatu yang ada. Syai'un la kal asya', mawjudun la kal mawjudat. Wa makna syai', makna syai' bagi Allah isbatuhu, menetapkan adanya Allah bila jism, ya, tanpa Allah berupa jism, wala jauhar, Allah bukan jauhar, wala aradin, Allah bukan arad, wala haddalahu, Allah tidak berlaku had atau ukuran baginya. Nah, ini penegasan Al-Imam Abu Hanifah, sama persis dengan apa yang ditegaskan oleh Al-Imam At-Tahawi, ta'ala 'anil hudud. Abu Hanifah mengatakan wala haddalahu, Al-Imam At-Tahawi mengatakan ta'ala 'anil hudud. Dan kita sudah sebutkan, ya, Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, Sayyiduna Ali ibn Husain ibn Ali bin Abi Thalib, Zainal Abidin, ya. Dan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam Al-Aqidah At-Tahawiyah ini yang menjelaskan akidah para ulama salaf dan ijma' Ahlus Sunnati wal Jamaah, ijma' para ulama salaf menegaskan bahwa Allah maha suci dari semua ukuran. Perkataan yang mengatakan bahwa At-Tahawi bermaksud menyucikan Allah dari ukuran yang diketahui oleh makhluk, ini adalah tahrif, penyelewengan, ya, upaya menyelewengkan maksud At-Tahawi, upaya memelintir perkataan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi.
Dan ini yang ada dalam syarah Ibnu Abil Aiz dan buku-buku yang di atas namakan syarah Tahawiyah yang ditulis oleh golongan Wahabi di masa sekarang ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tetapkan kita pada aqidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, aqidah para ulama salaf, ya, aqidah yang dirumuskan secara sistematis oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, oleh Al-Imam Mansur Al-Maturidi, Al-Aqidah At-Tahawiyah, Al-Aqidah Al-Asy'ariyah, Al-Aqidah Al-Maturidiyah. Ini materi kita pada kesempatan pagi hari ini. Kita akhiri dengan tahlil dan salawat Nabi. La ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.